Halo, selamat malam Bapak Ibu eh, yang ingin belajar bagaimana melakukan analisa suatu perusahaan atau melakukan evaluasi. Hari ini kita coba belajar bagaimana melakukan evaluasi. Kalau Bapak Ibu mengikuti video-video singkat saya, Bapak Ibu akan melihat bahwa saya sering membahas buku-buku investasi ya yang membahas investor yang terkenal seperti Warren Buffett dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga saya membahas isi buku tersebut gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa tentunya baca sendiri, sehingga Bapak Ibu bisa tahu bagaimana melakukan analisa suatu perusahaan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat buku ini ya, the ini buku ini kelihatan nggak ya? Ya, kalau Bapak Ibu pernah nonton di video saya sebelumnya, The 5 Rules for Successful Stock Investing, di buku ini Bapak Ibu belajar bagaimana melakukan evaluasi ya. Sini disebut 5 rules itu ya. Salah satu di antara soal bicara soal margin of safety, tahu kapan menjual, lalu juga ada pembahasan tentang 7 kesalahan harus dihindari, pembahasan secara tersendiri tentang economic modes ya, lalu bagaimana membaca suatu laporan keuangan dan juga menganalisa suatu manajemen suatu perusahaan gitu ya, dan menghindari financial failure ya, pemalsuan ya, atau ada fake dalam laporan keuangan ya, supaya kita juga tahu bahwa ada juga laporan yang di make up itu dibuat cantik, padahal kalau kita lihat lagi itu kurang tepat ya, ada sedikit atau banyak misleading informasi yang diberikan. Makanya kita perlu pahami bagaimana melakukan analisa keuangan ya, sehingga kita tahu bagaimana apakah perusahaan ini baik bagus atau tidak gitu ya. Nah, di buku ini juga yang menarik juga bahwa dia membahas secara tersendiri industri-industri ya. Di sini ada tentang industri kesehatan, industri customer, business service, banks, ya, asset management atau insurance, ada software, hardware, media, telecom, customer goods, industrial materials, energy, dan utilities. Jadi buku ini membahas secara umum bagaimana melakukan analisa dan evaluasi, dan juga dia memberikan contoh dari beberapa industri gitu ya. Nah, malam ini saya coba ambil bagian di buku ini tentang bab chapter 19 dan 20 tentang software dan hardware ya. Kita coba lihat dari contohnya. Di sini dibahas apa yang perlu dilihat dari suatu industri yang bergerak di sektor ini ya. Beberapa diantaranya kalau membahas tentang economic modes, dibicara soal switching cost, customer switching cost, artinya kalau satu customer itu pindah dari provider industri IT tertentu ke tempat lain, dia akan punya biaya gitu ya, biaya pindah. Misalkan dia punya namanya hardware tertentu, kalau dia pindah ke provider lain akan mengganggu operasi perusahaannya gitu ya. Jadi itu membuat satu perusahaan itu pindah provider itu agak susah ya. Makanya kalau kita tahu biasanya perusahaan yang coba mendapatkan jasa pelayanan dari perusahaan IT, biasanya dia tidak baik ya, karena dia memastikan bahwa kalau saya menerima servis dari perusahaan tertentu, saya pastikan pelayanan baik, membantu saya punya bisnis, dan juga mungkin saya tidak perlu mengganti provider ini dalam waktu yang cukup waktu tertentu ya, karena akan mengganggu operasi perusahaan gitu ya. Juga tentang license dari perusahaan tersebut ya, itu akan membantu perusahaan itu dalam hal community effectiveness-nya, juga network effect-nya. Kalau perusahaan itu bisa membangun jaringan di antara beberapa
jasa yang dibangunnya atau partnership dengan yang dibangun dari perusahaan lain, sehingga perusahaan sangat kuat dan susah tergantikan di pasar gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa baca secara lebih dalam lagi, saya anjurkan, sehingga Bapak Ibu akan semakin cerdas ya untuk melakukan analisa perusahaan. Nah, bagaimana diaplikasikan? Nah, saya coba cari ya perusahaan yang cocok dengan pembahasan buku ini, dan saya ketemu namanya Metro Data Electronics ya. Jadi disclaimer dulu ya, bahwa waktu saya membahas perusahaan ini tidak ada maksud untuk mengajak membeli saham emiten ini atau menjual saham emiten ini. Waktu Bapak Ibu paham perusahaan ini ataupun telah memahami bagaimana perkembangan perusahaan ini. Jadi setelah Bapak Ibu menonton ataupun nanti cek kembali ya, saya sarankan apapun saya bahas di sini tolong Bapak Ibu cek kembali ya datanya, analisanya, sehingga waktu Bapak Ibu memutuskan membeli emiten ini misalkan ya, Bapak Ibu tahu kan membeli gitu, atau sudah memegang emiten ini Bapak Ibu tahu juga kayaknya saya ini perusahaan ini kurang punya potensi untuk misalnya Bapak Ibu ingin mencari capital gain, kayaknya gainnya nggak banyak gitu ya. Itu kembali keputusan Bapak Ibu gitu ya untuk membuat keputusan. Nah, kenapa saya membahas perusahaan ini ya, ada beberapa hal ya. Pertama, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi digital kita ya, ini diproyeksikan mencapai 109 miliar USD ya di tahun 2005, karena ada adopsi teknologi di berbagai sektor, mulai di manufaktur, perbankan, telekomunikasi hingga sektor publik. Di saat bersama metode data itu bisa mengambil peluang ini ya, karena dia bisa membukukan pendapatan yang cukup besar tahun 2004, dan juga pendapatan itu naik hingga tahun ini ya. Kalau kita cek di TradingView ini Bapak Ibu bisa buka websitenya, dan apa yang saya bilang ini Bapak Ibu bisa cek ya, karena saya membaca apa yang di TradingView ini ya. Kalau saya lihat di sini ya, metode data Electronics ini pertumbuhan revenue-nya dia meningkat dari tahun ke tahun ya. Kalau kita lihat tahun 2019 dari 15,57 triliun ya, sekarang tahun 2004 itu 25,15 triliun ya, hingga saat ini TTM-nya itu 26,71 triliun. Jadi memang revenue-nya meningkat, makanya saya melihat ini cukup bagus untuk kita bahas ya. Nah, kembali lagi ya, kenapa nih potensi, saya bilang pertumbuhan sektor ekonomi digital ya, lalu juga kalau saya baca di laporan edisi Indonesia tahun 2004 itu pasar cloud juga bertumbuh. Cloud kenapa saya bahasin, karena metadata juga maksudnya bisnis ini ya, bisnis yang potensi pasarnya bertumbuh gitu ya. Lalu juga metadata juga bergerak di industri cyber ya, dan juga kalau kita baca di laporan ini dari data statistik saya lihat bahwa pendapatan pasar solusi cyber itu di Indonesia diperkirakan 928 juta USD tahun 2005 ya. Kalau kita lihat pertumbuhan CAGR 2005-2030 diperkirakan akan mencapai 8,54%. Jadi pasar ini akan terus berkembang, dan juga pasar kecerdasan buatan Indonesia juga diperkirakan mencapai 1,39 miliar USD, dan pertumbuhannya 2021 sekitar 41,9%. Jadi pasar cukup besar, dan pasar-pasar ini yang MTDL masuk gitu ya. Jadi jasa layanannya itu bergerak di industri yang memang pertumbuhannya cukup
cukup menjanjikan gitu ya. Itu makanya sangat menarik kita membahas MTDL ini gitu ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan potensi industrinya, IT, solusi cyber, kecerdasan buatan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini Metrodata Electronics ini perusahaan apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat profil perusahaannya, ini Metrodata Electronics, kalau kode sahamnya MTDL, ini berdiri tahun 1975 gitu ya, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia di tahun 1990 ya. Nah, kalau kita lihat ini perusahaan ini 5 dekade ini sudah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi informasi yang cukup terkenal di Indonesia ya. Nah, MTDL ini ya mempunyai 2 lini usaha utama. Yang pertama bicara soal distribution business unit atau lebih singkat BBU, itu dia menjual itu perangkat keras dan lunak ya. Di antaranya itu seperti notebook, printer, server ya. Yang kedua bicara business unitnya adalah solution dan consulting bisnis ya. Nah, ini pada layanan langsung ke corporate atau enterprise ya, khusus baik di sektor perbankan dan non perbankan, telekomunikasi, manufaktur, oil and gas dan lain. Layanan itu mencakup end-to-end enterprise seperti cloud, cyber security, AI, bisnis aplikasi ya, dan managed service. Dan menariknya jasa consulting ini juga dia menggunakan produknya yang lain yang dijual di bagian distribution bisnis ya. Nah, kalau kita lihat kompetitif dari perusahaan ini ya, ini perusahaan cukup menarik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat beberapa kompetitornya di market ya, biasanya kompetitornya itu either bisa dia menjual perangkat kerasnya saja, tadi saya bisa seperti menjual server, laptop, atau dia memberikan jasa layanan servis saja ya, atau solusi cyber, IT ya. Metrodata ini ada di mengambil dua-duanya gitu ya, sehingga sangat menarik ya. Dia masuk ke pasar yang tidak terpisah seperti kompetitor, tapi daripada sama-sama gitu, sehingga cukup memperkuat posisi kompetitif advantage-nya di antara para pesaingnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu kalau pernah membaca buku Michael Porter ya tentang Five Forces, ini memang kalau kita analisa perusahaan ini memang cukup menarik, karena kalau kita bicara soal hambatan masuknya ke industri cukup tinggi ya, khususnya bagian untuk distribusi ya, karena membutuhkan modal yang besar gitu ya. Dan juga kekuatan pemasok di sini juga cukup tinggi ya, katakan seperti Microsoft, Google, AWS yang mensuplai barang-barang yang dibutuhkan untuk bisa dijual ya. Namun untuk bicara soal substitusi ya cukup agak rendah ya, karena saya bilang biasanya kalau suatu perusahaan menjual kepada klien tertentu, untuk klien itu pindah itu agak susah gitu ya, karena alasan tadi risiko yang akan dialami klien itu gitu ya, operasional dan segala macam. Nah, kalau kita lihat pesaingnya, itu saya katakan somehow MTDL ini bisa mengambil posisi yang tidak bisa langsung head to head kepada kompetitor, karena tadi saya bilang kompetitornya itu pada hardware saja atau solusi saja gitu ya, sehingga membuat MTDL ini cukup bagus dalam posisi di antara para pesaingnya gitu ya. Tadi saya udah bahas tentang peluang industrinya, cukup menarik, positif ke depan.
kita sudah pahami perusahaannya, kita memahami Porter 5 competitive process ya, tentang Porter 5 process, itu bisa soal pemasok, substitusi, kompetitor gitu ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana itu ditransaksikan dengan kinerja perusahaannya. Kita kembali lagi coba lihat di TradingView ya. Nah, tadi saya juga membahas tentang total revenue-nya dari tahun 2019 sampai 2024, dan hingga saat ini ya secara quarterly dia juga cukup meningkat ya. Jadi ada peningkatan positif ya kalau kita lihat revenue gitu ya. Begitu juga dengan gross profitnya juga meningkat ya secara kuartal. Kalau kita lihat kuartal per kuartal ya, kalau kita kembali kepada total revenue tahun kuartal ketiga tahun 2004 6,75 triliun, sekarang 7,13 triliun, jadi ada peningkatan ya. Begitu juga ada gross profitnya dari 540 miliar ke 519 miliar ya. Memang kalau kita lihat di sini mungkin perusahaan ini perlu memperhatikan biaya cost of COGS-nya ya, karena peningkatan revenue-nya itu tidak diikuti secara sangat cepat ya dengan peningkatan gross profit-nya ya. Di top line-nya naik, tapi di bottom line itu tidak naik tidak malah turun sedikit gitu ya. Jadi ini kalau kita perhatikan ini perusahaan perlu melihat COGS-nya, ada juga efisiensi ya, supaya dari revenue kepada gross profit itu bisa naiknya itu sejajar ya. Revenue naik, jangan gross profitnya malah turun ya, atau di income-nya malah turun terus sedikit ya. Dia manajemen punya PR untuk melihat COGS dan juga efisiensi di perusahaan gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu dari income statement ya, kalau kita lihat dari balance sheet gitu ya, jadi balance sheet ini adalah suatu laporan dari perusahaan yang kita akan tahu bagaimana perusahaan ini dalam mengelola hartanya ya. Jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya perusahaan itu bisa kontrol ya. Nah, kita lihat ya, asetnya meningkat gitu ya. Kalau kita lihat aset meningkat, sebenarnya bisa dikatakan memang perusahaan ini bertumbuh ya secara positif ya, karena memang peluangnya industri besar, dia bertumbuh, makanya dia menambah aset juga. Kalau kita lihat nah, di laporan keuangan juga kita harus melihat juga cash flow gitu ya. Nah, cash flow perusahaannya juga kalau kita lihat hal yang biasanya saya perhatikan di cash flow ini adalah cash flow dari operating ya. Kenapa? Karena kalau cash flow operatingnya khususnya di bagian pendapatan dari pelanggan ya, Bapak Ibu harus lihat kalau revenue-nya itu katakannya sebesar X ya, tetapi di cash flow operatingnya X minus gitu ya, itu Bapak Ibu harus lihat lagi ya, karena di cash flow operating ini harus seimbang ya, sejajar ya, karena kalau tidak demikian mungkin saja perusahaan itu mengakui pendapatan terlalu cepat, katakan demikian ya, atau sebenarnya ada hal yang mereka tutupi ya, sehingga
revenue yang mereka catat di income statement itu tidak tertranslasi di cash yang mereka terima dari pelanggan ya gitu. Itu satu red flag yang Bapak Ibu harus perhatikan ya. Tapi kalau saya lihat ya, metadata ini cukup positif ya. Saya pikir ini tidak ada hal yang mencurigakan ya. Kalau saya perhatikan metadata kalau saya bandingkan antara income statement-nya di revenue dengan cash flow from operating activities. Hal kedua yang saya lihat lagi adalah investing activities ya. Kenapa? Karena perusahaan ini cukup heavy investasi ya. Investasi itu kenapa? Karena itu penting kita melihat apakah perusahaan ini ingin bertumbuh atau tidak gitu ya. Bagi perusahaan-perusahaan yang heavy aset gitu ya, kita perlu perhatikan cash flow for investing ya. Tapi kalau perusahaan itu heavy aset ya, ini kurang begitu kita perhatikan, cuman tidak sesignifikan kalau perusahaan yang sangat heavy aset ya, sangat memperhatikan ini gitu ya. Nah, kalau saya lihat memang perusahaan ini angka terbesar yang saya lihat itu di tahun 2004 ya, jadi mereka banyak melakukan peningkatan aset di sini gitu ya. Dan tentunya ini satu hal lagi Bapak Ibu perhatikan kalau cash flow for investing ya, kalau misalnya perusahaan itu melakukan investasi sangat besar tahun ini gitu ya, memang nggak selalu langsung hasilnya di tahun ini gitu ya, biasanya akan tertranslasi beberapa tahun berikutnya, dan itu ada potensi untuk peningkatan pendapatan. Dan saat di sini cash flow for investing yang metadata cukup signifikan tahun 2024 kemungkinan ya, dan kita perlu cek perusahaan ini, kita perlu ikuti apakah peningkatan investasi cash flow investing ini yang mereka lakukan investasi benar-benar bisa ditransaksikan kepada peningkatan revenue gitu ya. Itu ya Bapak Ibu perlu lihat lagi di laporan keuangan dan kinerja nanti perusahaan ini di akhir tahun juga di tahun-tahun mendatang. Tapi intinya sebenarnya perusahaan ini berusaha untuk menangkap peluang dari pertumbuhan posisi industri ya, seperti saya katakan tadi di awal gitu ya. Hal lain juga yang kita perlu lihat adalah cash flow from financing ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana peningkatan utangnya gitu ya. Karena kalau perusahaan ini bertumbuh tapi dibayar oleh utang yang berbunga katanya, itu akan mempengaruhi keuntungan perusahaan gitu ya. Karena kalau kita baca income statement, salah satu faktor pengurang adalah bunga bank gitu ya. Jadi kita lihat juga di sini ya, bagaimana perusahaan ini bisa mengelola cash flow for investing gitu ya. Apakah mereka sangat gencar meminjam katakan gitu ya. Nah, dari analisa ini ya, kalau kita lihat harganya ya, memang perusahaan ini saat ini di harga 590 gitu ya. Nah, apakah ini harga yang wajar atau terlalu overvalue, undervalue ya, kita perlu lihat lagi ya. Cuman kalau saya lihat kembali kan saya pergi ke TradingView ini, kalau bicara statistik ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian statistik, dan Bapak Ibu coba lihat di price to earning ratio ya. Ini per perusahaan ini ya sekarang di 9,69 gitu ya. Ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu itu 10,29 ya. Tapi perusahaan ini pernah mencatat PR cukup tinggi di 18,83 di tahun 2021 gitu ya. Nah, kalau saya lihat sekilas ya, jadi di sini kita lihat bagaimana peningkatan PR itu juga merefleksikan pandangan investor terhadap
kinerja perusahaan ini ya. Kalau investor itu melihat ini kinerja bagus dan akan bertumbuh terus, dia akan PER tinggi ya. Tapi kalau melihat kayak kurang tuh PER-nya lebih rendah gitu ya. Nah, agak menarik ya bahwa tahun 2021 PER tinggi tapi sekarang rendah ya. Padahal pertumbuhannya, revenue-nya naik terus. Nah, kenapa PER-nya turun ya dari kemarin 12 ya. Tadi saya lihat di tahun 2001 PER-nya itu 18 ya, sekarang menjadi 9 gitu ya. Bisa jadi mungkin investor kurang puas ya, ini dia revenue naik tapi kok net marginnya kurang gitu ya, kurang mengikuti gitu ya. Karena PER kan price to earning-nya, dia melihat ini apakah earningnya ini bisa tambah nggak, bisa meningkat nggak. Artinya investor melihat ini pertumbuhan industri bagus tapi kok ini MTDL ini walaupun pada revenue naik tapi kok nggak bisa ditranslasikan ke net margin gitu. Makanya mungkin investor ini makanya PER-nya menjadi rendah gitu ya. Nah, itu hal yang Bapak Ibu bisa lihat nanti dalam melakukan valuasi ya. Hal lain juga yang saya sering tertarik kalau melihat perusahaan adalah return on ROCE ya, return on capital employed ya. Kita kembali kepada return on invested capital, ini lebih pada kemampuan perusahaan untuk mengolah investasinya untuk dapat keuntungan gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang perusahaan ini tahun 2019 ya 17,19%, sekarang 17,9%. Artinya perusahaan ini benar memang membeli bisnis yang menguntungkan, tetapi ya pada track yang sama gitu, atau bisa katakan pada peluang yang mirip-mirip ya, karena dari tahun peluang atau peluang yang hampir sama, karena dari tahun 2019 sampai saat ini angkanya di sekitar 17% yang paling tinggi itu tahun 2001 ya, setelah COVID 19,9%, tapi setelah itu turun sekarang ke 17%, jadi mirip. Jadi mereka memaintain 17,9% gitu ya. Jadi kemampuan perusahaan ini dalam melihat peluang bisnis, lalu membuat investasi di peluang bisnis itu, lalu menciptakan pendapatan, revenue dan net margin, itu polanya sama gitu ya. Kalau dia bisa melihat peluang bisnis lebih baik ya, atau dan mentransaksi kepada keuntungan, mungkin di atas 12% kali ya angkanya, itu akan mempengaruhi net margin. Dan tentunya bagi investor seperti Bapak Ibu yang telah memahami ini akan melihat ini punya peluang lebih besar, maka bisa jadi PER-nya lebih tinggi dan harga sahamnya lebih tinggi. Oke, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar bagaimana melakukan analisa suatu perusahaan dan valuasi. Ya, saya merefer ke buku ini ya, The 5 Rules for Successful Stock Investing. Bapak Ibu sudah membaca. Yang kita bahas tadi itu hanya sebagian kecil tentang perusahaan sektor hardware dan software industri gitu ya. Dan kita coba ambil contoh perusahaan seperti Metro Data Electronics gitu ya. Dan kita membahasnya dimulai dari analisa makronya, lalu 5 competitive forces-nya yang Porter sering bahas itu ya. Karena dengan itu kita tahu seberapa kuat industri ini gitu ya. Walaupun saya bahas tadi 5 competitive forces, ternyata kita melihat perusahaan ini hanya bisa mentransaksikan kekuatan industrinya itu 5% dan 2% ya, terus margin 5%, ya margin 2%. Jadi perlu lebih banyak mungkin perusahaan perlu memperhatikan strateginya kembali ya, supaya bisa memperbesar angka tersebut gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa perusahaan ini
tetap mengikuti tren pertumbuhan industri. Kita lihat dari tahun 2024 lalu, perusahaan coba melakukan investasi ya untuk tetap relevan di industrinya ya, dan juga kita membahas lagi beberapa indikator seperti return on invested capital, bagaimana perusahaan melihat peluang suatu industri lalu melakukan investasi dan juga mentransaksinya kepada keuntungan ya. Perusahaan ternyata tracknya mirip-mirip ya, dalam 5 tahun terakhir berada kemampuannya tetap pada angka yang sama ya, 17% ya, 7,9% gitu ya di tahun TTM kita bandingkan sekarang gitu ya. Nah, dan tadi saya katakan juga karena mungkin saja karena para investor melihat perusahaan ini sepertinya kurang mampu mentransaksikan peluang bisnis industri kepada pendapatan dan net margin perusahaan ya, walaupun perusahaan ini memang baik-baik aja gitu, tapi sepertinya kurang begitu signifikan kemampuan dalam menceritakan keuntungan ya, maka PER-nya price to earning ratio-nya turun gitu ya. Kalau tadi saya katakan tadi PER-nya itu dari 18% pernah di 2001, sekarang tinggal 9,69% gitu ya. Jadi perusahaan perlu melihat ini kembali gitu ya. Nah, seperti saya katakan tadi, pembahasan ini tidak mengajak ibu untuk membeli emiten ini ya, kalau belum punya, atau tidak juga mengajak bapak ibu untuk menjual sahamnya kalau lagi pegang. Jadi bapak ibu silakan lagi analisa kembali. Saya coba hanya membagikan beberapa analisa yang bapak ibu bisa dalami kembali sehingga bapak ibu bisa semakin mandiri dalam membuat keputusan investasi ya. Jadi itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tentunya akan saya tetap membaca merefer satu buku ya, supaya Bapak Ibu membaca bukunya, memahaminya, lalu mempraktekannya dengan melakukan analisa saham ya. Bapak Ibu bisa nonton kembali video-video saya tentang pembahasan buku gitu ya. Beberapa pembahasan video itu saya juga ambil beberapa contoh emiten tertentu gitu ya, video singkat 1 menit gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengarnya lagi di jalan dan sebagainya, dan Bapak Ibu bisa semakin cerdas dalam berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.